Ya, pemirsa, voting masih terus berlangsung di gedung DPR MPR RI untuk menentukan paket A atau paket B, begitu kemudian nama yang diberikan oleh para pimpinan MPR sementara. Kita sambil menunggu voting, kita sambil berdialog kembali bersama Bapak Sirojudin Abbas dari SMRC. Pak, kalau tadi Anda bilang bahwa prediksi untuk kemudian siapa yang keluar sebagai paket mana yang kemudian akan menjadi pimpinan MPR adalah paket dari Koalisi Indonesia Hebat. Tadi Anda mengatakan seperti itu karena ada pertimbangan dari Partai Demokrat dan juga Partai Golkar yang kemungkinan akan terpecah suaranya. Dengan begitu juga DPD juga ada kans untuk juga terpecah-pecah suaranya begitu ya. Tapi sebetulnya ke depannya ini agenda-agenda MPR yang paling penting yang kemudian menjadi isu perebutan oleh dua kubu ini apa sebetulnya, Pak? Ya, saya kira ada dua yang besar ya, yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, saya kira soal bagaimana MPR ingin didorong ke depannya. Karena wacana bahwa, bukan wacana sebetulnya, keinginan dari beberapa kelompok dari kubu Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan kekuatan MPR seperti Orde Baru dengan hak-hak yang cukup dan hak dan kewenangan yang cukup besar. Nah, misalnya memang baru sekedar lontaran ide awal ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar untuk mengembalikan MPR itu. Tetapi saya kira untuk diungkapkan oleh satu kelompok politik yang cukup besar itu bukan main-main dan bisa menjadi kenyataan. Seandainya dimenangkan MPR ini oleh Koalisi Merah Putih. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ini soal bagaimana MPR beroperasi secara praktis. Nah, sementara ini MPR kan hanya seperti joint session, rapat gabungan antara DPR dan DPD. Yang sesinya juga sebetulnya sangat terbatas dalam hal pelantikan dan ya seremonial saja. Dan kalau ada misalnya tambahan amandemen Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Artinya kalau saja DPR dan MPR pimpinannya dari kubu yang sama itu ya hanya sebagai seremonial begitu ya. Seremonial gitu. Nah, tapi yang penting juga kita amati sejauh ini adalah di Undang-Undang Tatib itu di MD3, MPR punya kewenangan dan tugas tambahan dalam hal sosialisasi 4 pilar itu. Jadi mereka akan beroperasi secara reguler gitu. Dalam hal misalnya mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, dan pluralisme. Bhinneka Tunggal Ika dan negara kesatuan. Dan mereka akan beroperasi harian, akan memiliki seolah-olah program rutin gitu. Bukan joint meeting lagi, tapi punya program rutin, beroperasi seperti layaknya lembaga pelatihan dan pendidikan, kira-kira begitu. Dan itu MPR. Apa kemudian strategisnya peran ini kemudian harus dimenangkan oleh salah satu kubu yang tidak mendukung kembalinya ke Orde Baru begitu? Nah, iya. Saya kira ini juga akan dimainkan oleh dua-dua pihak yang ini, karena itu masuk di Undang-Undang MD3. Nah, peran yang tambahan juga yang akan mereka mainkan ini, saya kira dalam hal pengkajian konstitusi. Nah, ini yang akan menarik karena mereka ingin mengimbangi MK. MK kan selama ini mengambil keputusan-keputusan dengan klaim bahwa sebuah undang-undang jika dipandang oleh hakim MK tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 maka dibatalkan, tidak berlaku. Nah, sekarang MPR punya alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian. Bahkan bisa memberikan komentar terhadap keputusan MK, sejauh mana keputusan MK itu sesuai dengan konstitusi. Dan itu adanya di MPR. Dan MPR nanti akan membahas itu. Nah, ini akan memberikan tenaga tambahan sebetulnya karena anggota MPR itu DPD dan DPR gitu. Dua tanggung jawab dan dua fungsi tambahan di MPR ini akan memungkinkan MPR beroperasi sebagai seperti layaknya eksekutif. Dan mereka mengelola anggaran, mereka mengelola program secara rutin. Dan program anggaran itu akan digunakan oleh anggota DPR, intinya kan mereka anggota DPR MPR, itu akan menjadi dana tambahan anggota-anggotanya. Dan menurut saya itu
agak berlebihan mengharapkan MPR bisa melakukan tugas-tugas praktis seperti itu. Tapi kan kalau Anda mengatakan bahwa MPR juga memiliki peran sebagai penyimbang dalam hal budgeting dan segala macam, itu artinya ketika MPR dimenangkan oleh kubu Jokowi JK ini akan tentunya menyeimbangkan jalannya proses pemerintahan, melancarkanlah kemudian lobby-lobby politik untuk menggolkan sebuah katakanlah undang-undang misalnya, rencana undang-undang begitu kan ya? DPR-nya iya, kalau MPR-nya dalam hal yang tadi itu saya kira bagaimana memerankan MPR sebagai alat kontrol terhadap kerja eksekutif, dalam hal ini presiden. Baik. Dan itu membuka ruang, gitu. Siapapun nanti yang berkuasa, kalau Indonesia hebat atau merah putih, itu akan memberi ruang bagaimana interpretasi terhadap konstitusi akan direproduksi oleh tim MPR. Karena mereka akan punya tim kajian sendiri, dan bagaimana Pancasila itu akan reproduksi oleh MPR juga. Dalam pandangan saya ini agak berlebihan, mestinya tugas sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 seterusnya, serahkan saja ke lembaga pendidikan, bukan dikerjakan oleh MPR. Terlalu tinggi untuk mengurusi hal-hal teknis gitu ya Pak Sirojudin ya. Baik. Pak Sirojudin, terima kasih telah memberikan analisa Anda terhadap proses jalannya pemilihan pimpinan MPR ini. Kemudian kita seluruh atau segenap bangsa Indonesia tentunya berharap apapun atau siapapun pimpinan MPR nanti akan tetap menjadikan Indonesia lebih damai, tentunya untuk tidak terjadi instabilitas politik yang kemudian merugikan bangsa kita sendiri. Terima kasih Pak Sirojudin telah sharing bersama kami.